Pemeriksaan fisik sistem pernafasan. Pertama, melakukan persiapan pemeriksaan sistem pernafasan. 1. Memberikan salam pembuka, saling memperkenalkan diri. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam, Sus. Perkenalkan, saya perawat Fadila. Saya dinas pada pagi hari ini dari jam 8 sampai jam 2 siang nanti. Kalau boleh tahu nama Ibu siapa? Fadila Kansa, Sus. Baik Ibu Fadila. Kedua, menanyakan keluhan utama pasien datang berobat. Baik Ibu, jika boleh tahu tujuan Ibu datang ke rumah sakit ini untuk apa? Saya merasa sesak saat bernafas, Sus. Riwayat penyakit sekarang. Apakah Ibu ada penyakit sekarang? Tidak ada, Sus. Riwayat penyakit dahulu. Apakah Ibu ada riwayat penyakit terdahulu? Tidak ada, Sus. Riwayat kebiasaan merokok. Apakah Ibu merokok atau tidak? Tidak, Sus. 3. Menginformasikan kepada pasien tentang pemeriksaan yang akan dilakukan dan meminta izin untuk melakukan pemeriksaan. Baik Ibu, karena Ibu merasakan sesak nafas, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pernafasan kepada Ibu. Nah, waktunya kira-kira itu 15-20 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Sus. 4. Berdiri di sisi kanan pasien. Baik Ibu, untuk melakukan pemeriksaan fisik nanti, saya akan berdiri di sebelah kanan Ibu ya. Ya. 5. Meminta pasien untuk membuka pakaian. Baik, untuk membuka pakaian ini jika pasiennya itu laki-laki. Karena sekarang pasien kita adalah wanita, jadi tidak dianjurkan untuk membuka pakaian. 6. Meminta pasien untuk berbaring dengan posisi telentang. Baik Ibu, Ibu bisa berbaring telentang ya Ibu. 7. Meminta pasien dalam posisi rileks. Baik Ibu, nanti waktu pemeriksaan Ibu rileks saja ya Ibu, jangan tegang. Iya, Sus. Kedua, pemeriksaan fisik toraks depan. Inspeksi toraks. 1. Perhatikan muka atau edema. Baik Ibu, yang pertama kita akan memperhatikan muka Ibu, apakah ada edema atau tidak, itu pembengkakan yang berisi cairan. Dan mata, apakah mengalami konjungtiva anemis atau Baik tidak? Ibu, permisi ya Ibu, Ibu bisa melihat ke atas untuk melihat konjungtiva anemis atau tidak. Apakah bibir mengalami sianosis atau tidak? Nah, selanjutnya kita lihat bibir, apakah ada sianosis atau tidak. Ekstremitas, apakah mengalami clubbing finger atau jari tabuh? Selanjutnya kita lihat bagian ekstremitas, apakah ada jari tabuh di bagian kanan dan kiri. 2. Perhatikan posisi trakea. Normal, defisiasi kiri atau kanan. Baik Ibu, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan trakea. Ibu boleh duduk Ibu. Nah, kita lihat bagian trakea itu normalnya berada di tengah-tengah. 3. Perhatikan bentuk dada. Apakah terdapat kelainan bentuk? Kemudian kita lihat bentuk dada, apakah simetris atau tidak, apakah ada kelainan atau tidak. 4. Posisi dari iga-iga, mendatar atau tidak? Kemudian kita lihat posisi iga-iga dari pasien, apakah mendatar atau tidak. 5. Ruang sela iga, bandingkan kiri dan kanan. Kemudian kita bandingkan bagian sela iga kiri dan kanan, apakah mendatar atau tidak. Ke-6. Sternum dan clavikula, apakah ada kelainan bentuk seperti pigeon chest, funnel chest, flat chest, dan barrel chest? Kemudian kita perhatikan bagian clavikula dan sternum, apakah ada kelainan atau tidak. Ke-7. Sudut epigastrium, apakah lancip atau tumpul? Kemudian kita lihat sudut epigastrium itu di ulu hati, itu tuh lancip atau tumpul. 8. Apakah ada venetasi? Kemudian kita lihat di bagian dada pasien, apakah ada pelebaran pembuluh darah. 9. Hitung frekuensi nafas. Baik Ibu, saya akan menghitung frekuensi nafas Ibu. Ibu bisa bernafas dengan normal ya Bu.
Kita mulai ya Ibu. Nah, baik Ibu, frekuensi nafas Ibu itu 22 ya Ibu. 10. Tentukan jenis pernafasan, apakah ada pernafasan abnormal seperti Kussmaul, Chine-Stokes, atau yang lainnya. Nah, selanjutnya kita akan menentukan pola nafas Ibu. Ibu boleh bernafas dengan normal, kemudian saya akan melihat apakah pola nafas Ibu itu cepat atau lambat. 11. Apakah sama atau tidak pergerakan salah satu dinding dada yang tertinggal dan penggunaan otot bantu nafas? Baik Ibu, selanjutnya saya akan melihat apakah Ibu ada otot bantu nafas atau tidak. Ibu boleh bernafas Ibu, hembuskan. Nah, kemudian kita lihat apakah ada otot bantu nafas atau tidak. Palpasi. 12. Apakah ada limfadenopati supraklavicularis dan leher? Baik Ibu, sekarang kita akan melakukan palpasi. Kita periksa di bagian leher, kemudian supraclavicularis, kemudian infraclavicularis. Lanjut. 13. Lakukan pemeriksaan posisi trakea, apakah normal, defisiasi ke kiri atau defisiasi ke kanan. Selanjutnya kita periksa trakea, itu ketika Ibu bernafas, apakah letaknya normal di tengah-tengah atau ke kiri atau ke kanan. Lanjut. 14. Apakah ada emfisema subkutis, krepitasi, nyeri tekan, dan tumor. Kemudian kita lihat apakah ada emfisema subkutis, nyeri tekan atau tumor. Lanjut. 15. Melakukan pemeriksaan pengembangan rongga toraks atau pemeriksaan menempelkan tangan pada dinding toraks bagian bawah dengan kedua ibu jari bertemu pada garis mid sternalis dan jari yang lain mengarah sisi kiri dan kanan dinding toraks. Pasien disuruh inspirasi dalam sambil memperhatikan pergerakan kedua ibu jari. Pemeriksaan, apakah pergerakan simetris atau ada yang tertinggal? Baik Ibu, Ibu bisa inspirasi dalam. Kemudian, nah di sini kita lihat apakah simetris atau tidak. Lanjut. 16. Melakukan palpasi pada permukaan dinding toraks untuk menilai taktil fremitus atau stem fremitus pada hemitorak kiri dan kanan, mulai dari dinding torak bagian atas ke bawah. Bandingkan kiri dengan kanan secara simetris dan silangkan dengan tangan pemeriksa sambil pasien disuruh menyebut 77. Baik Ibu, Ibu bisa sebut 77. 77. Sebut lagi Bu. 77. Lagi Bu. 77. Sebut lagi Bu. 77. Lagi Bu. 77. 77. Di sini kita lihat apakah ada getaran atau tidak. Perkusi. 17. Melakukan perkusi pada kedua hemitoraks kiri dan kanan, mulai dari dinding toraks atas ke bawah. Bandingkan kiri dengan kanan. Baik Ibu, selanjutnya kita akan perkusi. Ini mungkin sedikit tidak nyaman ya Ibu. Nah, di sini kita lihat, kita bandingkan apakah bunyinya sama atau tidak. Lanjut. 18. Menentukan batas paruh hepar pada linea mid clavicularis kanan atau perubahan suara perkusi dari sonor ke redup. Normal pada RIC5 kanan. Selanjutnya kita perkusi. Itu semakin ke bawah akan semakin peka karena ada hati. Lanjut. 19. Perkusi menentukan batas paruh jantung kanan, kiri atas, kiri bawah. Kemudian kita menentukan batas jantung.
didapatkan batas jantung itu yang kiri dan kanan itu ada ICS 2 bagian atas, kemudian yang bagian kanan bawah ICS 4, dan yang bagian kiri bawah ICS 5. Lanjut. 20. Perkusi timpani pada toraks anterior kiri bawah atau daerah lambung. Kita perkusi daerah lambung. Itu semakin ke bawah akan bunyinya berubah menjadi timpani karena ada lambung. Auskultasi 21. Mendengar suara nafas vesikular pada kedua hemotoraks kiri dan kanan mulai dari atas ke bawah. 22. Mendengarkan suara nafas trakeal atau normal pada daerah leher atau trakea dan bronkial normal pada daerah suprasternal. 23. Mendengarkan suara nafas bronkofesikular normalnya pada daerah di atas korpus sterni. 24. Mendengarkan suara nafas tambahan. Baik Ibu, selanjutnya kita pemeriksaan auskultasi. Yang pertama di bagian trakeal, kemudian di bagian bronkial, kemudian di bagian bronkosvesikular, kemudian di bagian vesikular. Kita dengar juga apakah ada bunyi tambahan seperti bunyi tidak sesuai tempat, ronki, duplex, atau redup. Ya, pemeriksaan fisik toraks belakang atau punggung. 25. Melakukan inspeksi. Perhatikan bentuk dinding toraks bagian belakang, adakah kelainan bentuk? Baik, selanjutnya kita akan inspeksi bagian belakang. Kita lihat apakah bagian toraks ada benjolan atau luka. 26. Perhatikan bentuk tulang belakang, apakah ada kelainan bentuk seperti kifosis, skoliosis, lordosis, atau gibus. Selanjutnya kita lihat tulang belakang pasien, apakah ada kelainan seperti kifosis, lordosis, skoliosis, atau gibus. Lanjut. 27. Bandingkan bentuk dinding toraks belakang kiri dengan kanan. Kita minta pasien untuk bernafas, kemudian kita lihat toraks bagian kanan dan kiri apakah simetris atau tidak. Lanjut. 28. Bandingkan pergerakan dinding toraks belakang kiri dengan kanan, apakah sama atau ada pergerakan salah satu dinding dada yang tertinggal. Selanjutnya, Ibu bernafas normal ya Bu. Kita lihat apakah ada pernapasan yang tertinggal atau tidak. Lanjut. Palpasi. Melakukan palpasi pada permukaan dinding toraks belakang untuk menilai taktil fremitus atau stem fremitus pada hemitoraks kiri dan kanan, mulai dari dinding toraks bagian atas ke bawah. Bandingkan kiri dengan kanan secara simetris dan silangkan tangan pemeriksa sambil pasien disuruh menyebut 77. Baik Ibu, nanti Ibu sebut 77 ya Bu. Sebut 77 Bu. 77. Lagi Bu. 77. 77. 77. 77. 77. 77. 77. 77. 77. Perkusi 31. Melakukan perkusi pada kedua hemitoraks belakang kiri dan kanan, mulai dari dinding toraks atas ke bawah, bandingkan kiri dengan kanan. Baik Ibu, selanjutnya perkusi. Kita mulai dari bagian atas sampai ke rusuk. Menentukan batas paruh belakang kanan dan kiri, normal vertebrata TH10/11.
Selanjutnya kita lakukan perkusi di bawah skapula. Kita cari skapula. Menentukan peranjakan batas paruh belakang. Tentukan batas paruh saat inspirasi biasa, pandai. Kemudian, tentukan batas paruh saat inspirasi dalam. Normal batas paruh beranjak turun 2 jari atau lebih dari 4 cm. Baik Ibu, Ibu bisa bernafas normal ya Bu. Nah, sekarang Ibu nafas dalam ya Bu. Nah, nafas normal Bu. Sekarang nafas dalam ya Bu. Auskultasi 34. Mendengar suara nafas vesikular pada kedua hemitoraks belakang kiri dan kanan mulai dari atas ke bawah. Baik Ibu, selanjutnya auskultasi. Ini saya akan mendengarkan nafas Ibu. Mendengarkan suara nafas bronchovesikular normal pada daerah interskapula. Selanjutnya kita periksa bronchovesikular, itu ada di antara skapula. Mendengarkan suara nafas tambahan seperti ronki, wheezing, dan lainnya. Saat kita melakukan auskultasi tadi, kita juga bisa mendengarkan suara nafas tambahan seperti ronki, wheezing, dan lainnya. Ya. Baik Ibu, saya telah selesai melakukan pemeriksaan fisik pernapasan pada Ibu. Terima kasih atas kerjasama Ibu. Sejauh ini, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak ada, Sus. Baik, jika tidak ada, saya akan kembali ke ruangan. Nanti jika Ibu memerlukan saya, Ibu bisa mencari saya ke ruangan saya ya Ibu. Terima kasih Bu, selamat pagi. Selamat pagi. Setelah ini kita harus melakukan pendokumentasian.